Selamat pagi adik-adik. Nah, kembali lagi bersama Elo dan Eli. Bukan. Itu kan ceritanya. Oh, ceritanya. Di sekolah minggu kemarin Elo dan Eli. Tapi sebelumnya masih inget gak ayo dengan kakak-kakak? Kayaknya ada yang lupa ini. Ada yang mulai lupa ya. Kita perkenalan dari lagi ya. Dari kakak yang pojok. Oke. Halo adik-adik, nama kakak Kak Alan. Nama kakak Kak Grace. Nama kakak Kak Ones. Nama kakak Kak Nia. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersekolah minggu walaupun hanya dari rumah masing-masing. Perlu diingat ya adik-adik, yang harus kita siapkan apa aja, Kak? Alkitab. Oke. Yang kedua, Persembahan ya, betul. persembahan. Terus yang paling utama kita harus menyiapkan hati kita. Nah, adik-adik di rumah juga tentunya tidak boleh lupa untuk menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, terus Mencuci tangan. ya, apalagi Kak? Menjaga jarak. Ya, betul sekali. Oke adik-adik, saatnya kita memasuki ibadah kita. Selamat beribadah. Oke, adik-adik di rumah pasti sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Yuk, sekarang kita buka dengan sebuah lagu yang ceria. Apa itu, Kak? Ku masuki gerbangnya. Oke, musik. Musik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersungguh, halamannya dengan pujian. Anakku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja dirangkanku. Dan dirangkanku, dan dirangkanku, ku bersuka saja dirangkanku. Dan dirangkanku, dan dirangkanku, ku bersuka saja dirangkanku. Sekali lagi kan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja dirangkanku. Dia dirangkanku, dia dirangkanku, ku bersuka saja dirangkanku. Dia dirangkanku, dia dirangkanku, ku bersuka saja dirangkanku. Nah, setelah kita memuji Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin bersekutu di hadirat-Mu Tuhan. Di saat ini kami memohon hikmat-Mu supaya kebaktian ini bisa seturut dengan kehendak-Mu dan firman Tuhan bisa kami terima dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kakak-kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal
tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, masih ingat gak? Ayo, kira-kira siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan? Siapa ya? Siapa ayo? Adik-adik masih ingat gak kakak yang tadi di sebelahnya Kak Ones? Ya, siapa ayo tadi? Ya. Kita sama-sama langsung panggil aja ya. Oke. Kita panggil namanya Kak Grace. Kak Grace. Kak Grace. Grace. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka dan terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Adik-adik sekolah minggu, tema ibadah kita pada saat ini adalah Tuhan penolongku. Nah, dan bacaan kita dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Nah, adik-adik yang udah bisa membaca sendiri. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong sama kakak dan orang tuanya ya. Nah, tapi di sini kakak akan membacakan satu ayat khusus untuk kita. Itu dari ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku. Seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan menonton tentang drama singkat Elo dan Eli ya. Selamat menyaksikan adik-adik. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Ya, luar biasa. Kita sebelum mulai ibadah kita bernyanyi dulu ya. Tuh, Yesus itulah satu-satunya. Ayo. Yang semangat ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan berdoa dulu ya. Siapa nih yang mau memimpin kita dalam doa? Oke deh, kalau kalian pada diam, aku tunjuk Elo. Ayo Elo berdoa. Bisa kok. Aku nggak berani berdoa. Masa itu aja kamu nggak bisa sih Elo? Kok nggak berani sih? Jangan takut. Kak Elo bisa kok. Yuk bisa. Tapi aku belum pernah mimpin doa. Ih Elo parah ih. Ayo Elo, Elo pasti bisa. Yuk bisa. Tuhan berkati Elo ya. Amin. Mari teman-teman, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati jalannya ibadah ini supaya lancar. Berkati juga teman-teman yang ingin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuh kan Elo bisa berdoa. Nah, anak-anak kalian kalau ada teman-temannya mau berdoa, kalian harus semangatin ya supaya temannya mau untuk berdoa. Kalian nggak boleh mengejek ya,
ataupun menertawakan teman-temannya. Oke? Oke. Oke. Jadi minggu depan kita doanya gantian aja biar semua kebagian. Biar tidak elo saja ya. Nah, adik-adik sudah menonton videonya. Tapi di sini kita akan kembali dulu ya ke penjelasan firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu Yesaya? Siapa yang tahu Yesaya itu asalnya dari mana? Nah, Yesaya itu adalah seorang nabi dan dia berasal dari kota Yerusalem. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa arti dari nama Yesaya dan apa arti dari nabi? Nah, adik-adik, arti nama Yesaya adalah keselamatan dari Allah dan arti nabi adalah bekerja untuk Tuhan. Jadi adik-adik, Nabi Yesaya ini adalah nabi atau hamba Allah yang patuh dan yang taat kepada Allah. Nah, adik-adik, Yesaya ini juga adalah nabi yang siap untuk menghadapi setiap rintangan dan setiap resiko dalam ia mengerjakan tugas pelayanannya. Nah, karena Nabi Yesaya adalah nabi yang patuh, ia percaya nih pada Tuhan. Dan ia juga percaya bahwa Tuhan akan menolong ia dalam menyelesaikan tugas pelayanannya. Nah, dalam tugas pelayanannya dan dalam kehidupannya, Nabi Yesaya ini percaya bahwa Tuhan akan memberkati hidupnya dan apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan akan menyelamatkan Nabi Yesaya. Nah, pada saat itu Yesaya ditugaskan untuk memberitakan berita penyelamatan. Kepada siapa adik-adik? Kepada mereka yang letih lesu. Dia disuruh untuk memberikan semangat kepada yang letih lesu. Dan selain itu adik-adik, ia juga ditugaskan untuk menegur orang-orang yang berdosa. Nah, apa sih yang menjadi rintangannya adik-adik? Nah, ternyata tidak semua orang menerima ajaran dari Nabi Yesaya. Dan bahkan ada yang mempermalukan Nabi Yesaya, bahkan ia juga disingkirkan. Nah, itulah adik-adik beratnya rintangan yang dihadapi oleh Nabi Yesaya. Nah, apa sih yang kita perlu ketahui? Nah, bahwa dari banyaknya rintangan dan dari banyaknya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yesaya, ia tidak takut dan ia selalu menggantungkan kehidupannya dan menggantungkan perjuangannya hanya kepada Allah. Karena di sini Yesaya menyebut Tuhan Allah sebagai Allah yang penolong. Dan dalam pekerjaannya ia percaya kalau tugas pelayanannya itu akan berhasil adik-adik. Nah, sesuai tidak apa yang dia lakukan dengan arti dari namanya. Nah, adik-adik masih ingat tadi apa arti namanya? Nah, arti nama Yesaya kan keselamatan dari Allah. Nah, makanya dalam setiap pergumulan hidup Nabi Yesaya, ia selalu percaya kepada Tuhan. Nah, seperti video yang adik-adik sudah tonton dari drama Elo dan Eli. Nah, adik-adik bisa tahu nih bahwa ternyata untuk mengerjakan atau melakukan pekerjaan yang baik, ternyata tidak semuanya begitu mudah. Bahkan mungkin ada banyak rintangan dan kesulitan-kesulitan. Seperti Elo, dia mau disuruh untuk memimpin doa di depan teman-temannya sekolah minggu. Tapi ia gemetaran, bahkan sampai dia ketakutan. Dan yang paling parahnya, ternyata teman-temannya ada yang menertawakannya. Nah, tapi di samping seperti itu, harusnya apa sih yang adik-adik sekolah minggu lakukan? Nah, ketika adik-adik sekolah minggu punya teman terus yang ketakutan, haruskah kita menertawakannya? Nah, mungkin kita harusnya memberikan teman kita semangat bahwa Tuhan akan menolongnya untuk melakukan tugas atau pekerjaan dia. Seperti Elo yang awalnya dia takut, ketika dia berbisik dalam hati, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Dan ternyata adik-adik dia berhasil dan dia bisa untuk memimpin doa dengan baik. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik bisa nggak sih meniru, bisa nggak sih mencontoh Nabi Yesaya? Bisa nggak sih kita jadi percaya sama Tuhan, atau Tuhan itu hanya tolong Nabi Yesaya atau kita juga?
Nah, pastinya adik-adik, kita bisa seperti Nabi Yesaya. Tapi kita harus percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap tugas, ataupun ketika kita mengerjakan tugas sekolah, pastinya kalau kita rajin belajar, kalau kita takut sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, kita juga harus percaya bahwa Tuhan sampai saat ini akan tetap menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur karena Tuhan kami telah siap mendengarkan firman-Mu hingga akhir dengan baik. Berkatilah ya Tuhan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kiranya boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap mengandalkan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh tetap mengandalkan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bagaimana tadi setelah mendengarkan firman Tuhan? Semoga dengan firman Tuhan tadi bisa membangun iman kita lebih besar lagi kepada Tuhan. Nah sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik tadi sudah mempersiapkan kan pasti persembahannya. Nah oleh karena itu mari kita pujikan satu lagu untuk persembahan. Apa itu Kak? Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Ku Beri Persembahan. Musik. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Nah, adik-adik kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya sekarang kita akan mengucap syukur lewat kita berdoa syafaat. Mari adik-adik, tangan dilipat, mata dipejamkan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang teramat baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena tadi kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyucikan persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, kiranya sekolah minggu kami dapat selalu dan semakin bertumbuh hanya di dalam nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk papa mama kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau berkati dalam rezekinya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Yesus Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang terjadi pada bangsa kami. Tuhan tolong berkati supaya bangsa kami selalu Engkau berkati, supaya bangsa kami tetap selalu damai. Dan juga Tuhan, kami telah selesai melakukan ibadah kami, kiranya Tuhan tolong berkati supaya ibadah pada pagi hari ini bisa makin membuat kami taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Adik-adik pasti bersuka cita karena sudah mengikuti sekolah minggu. Nah, sekarang akan kita tutup sekolah minggu ini dengan kita memuji Tuhan. Apa ya, Kak, kira-kira? Ini deh, Kak. Ada satu sobat. Oh iya, musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, ibadah telah selesai. Dan sekarang kami, kakak-kakak, akan memberikan satu pantun. Oke, kakak mulai ya. Dapat medali dari perunggu. Aku terima dengan senang hati. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.